والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تطلبنا بها ظلمات الجهل والوهم وتطلبنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها مشكلاتك تعالى إنك أنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام قطب الرباني والعرب والسنة الثانية شيخ عبد الله الحداد رضي الله عنه به وببركة أمه وبكم بدارنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Landasan agama ini terdiri daripada 5 tiang penyangga. Yang pertama adalah kalimat tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Orang kafir yang sudah kafir 70 tahun apabila dia mengucapkan ini jadi Islam. Syahadat la ilaha illallah. Kafir dia 70 tahun. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Islam habis dosanya semua. Jadi dengan ucapan ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang indah yang bisa menyelamatkan manusia daripada panasnya api neraka kepada jannah yang keindahannya tidak bisa kita bayangkan. Ada seorang anak muda di zaman Nabi, anak kafir, tapi rajin nyapu masjid Nabi. Hari kita nyapu di masjid Nabi, dilihatin sama Nabi. Ya udah. Satu saat sakit ini anak. Saat sakit ditanya sama Nabi, kemana tuh? Itu anak katanya, gak kelihatan di masjid. No. Dikabarin kayaknya sakit ya Rasulullah. Oh, di mana emang rumahnya? Kalau kayak kita masuk di Bojong. Ya sudah, ada yang tahu nih antarin saya. Ini antarin sama sahabat Nabi kita. Akhirnya dia begitu sampai dalam kondisi sakaratul maut sudah. Ya, tapi masih sadar. Dilihat oleh Nabi, dibisikin sama Nabi SAW, ucapkan syahadat ucapkan syahadat. Ya anak ini takut sama bapaknya, kan bapaknya kafir. Nengok dia sama bapaknya. Bapaknya bilang apa? Atik Abdul Qasim. Dengerin kata Muhammad SAW. Dia mau orang benar. Dia mau orang enggak. Itu ucapkan syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammad. Terus sama Nabi keluar. Saya bilang alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Suci Allah yang telah menyelamatkan anak ini dengan satu ucapan daripada panasnya api neraka. Tapi kita keluar sudah menikah. Ada cuman syahadat doang, syahadat doang beres sudah urusannya. Apa tidak begitu maka kita nggak boleh kita wala yajuzu al kafir. Hai, tidak boleh melaknat orang kafir yang masih hidup. Kenapa? Belum tentu yang begitu murah. Lah begitu dia udah istilahnya udah umur 70 dia masuk Islam baru 3 hari dia meninggal. Lah cakapan dia begitu. Bisa dia cakapan dia bagi apa kita? Bagi Islam tidak boleh. Wah, berasal anjing neraka enggak boleh. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Kalau dia masih Islam, dia benar. Baru dapat sebulan meninggal, gak cakapan dia, gak mau dosa orang sedikit.
Gitu. Nah, kalau kita ada yang biasanya 2 kontainer. Nah, kalimat tauhid ini adalah, nah, ya apalagi kita, ya apalagi umat Islam setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, tahiyat, mengucapin lagi zikir apa, masa sih, ya, kan gitu bahasanya. Sedangkan orang kafir saja yang 70 usianya, dia mengucapin ini dia mati, beres. Cuma sekali diucap, cuma sekali sembahyang masih pelok, baca Quran belum bisa, diajarin atau alhamdulillah, begitu urus masih repot baru kan. Tetapi dengan kalimat tauhid itu beres. Itu makanya rukun inti daripada rukun Islam adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat bahwasanya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, ditambah sebagai paspornya adalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini paspornya. Maka banyak orang para ilmuwan di barat, di Amerika, di Rusia, para ilmuwan tentang bawah tanah, tentang bawah laut, tentang angkasa dan lain sebagainya, dia sampai kepada bahwasanya ini semuanya ada yang menciptakan, bahwasanya ini semuanya ada yang buat, gitu, ada pemiliknya. Dia baru kenal itu, belum beres imannya kepada Allah belum beres, karena dia belum ketemu paspornya. Ya, paspornya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ketemu, ini ya, artinya paspornya baru benar imannya seseorang. Maka tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Enggak cukup. Mesti wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sebagai paspor. Dengan ini kalimat ini berkali-kali kita ucap asyhadu tahiyat, kita ucapkan dari awal kita ucapkan, akhir kita ucapkan. Sudah saya semalam berapa kali kan itu. Insya Allah lah. Insya Allah ada sebuah keyakinan kepada kita bahwa bila kita tutup mata dalam istiqomah mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, insya Allah najatnya selamat. Kemudian wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Apa artinya? Dalam tafsir dikatakan ayatu nah bihuquqiha, artinya melaksanakan sholat dengan segala ketentuan yang ada. Pertama, harus memilih sembahyang. Kedua, kalau kamu punya hadas besar harus mandi junub, membersihkan badan dulu dengan ambil sembahyang yang diajarkan oleh Nabi. Nanti semuanya sudah beres. Tidak mencuci tangan, kumur-kumur 3 kali, masukkan dalam hidung 3 kali, gitu kan? Cuci muka 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, kepala boleh 1 kali, 3 kali berturut-turut itu 1 kali nggak ada masalah. Kaki min ghairi manain, dengan tanpa ada pencegah masuknya air. Gitu kan? Ada tangan kita sini kena cat, kena cat, bersihkan dulu catnya. Karena orang ibarat harus secara lahirnya mestilah bersih betul. Bersih bukan berarti putih, dia mau hitam kayak apa juga yang penting bersih. Kemudian taharatu al-malbas, yang kita pakai juga bersih. Air wudu untuk membersihkan fisik, airnya juga yang bersih. Kalau di Arab itu ada miyah musabbal lisurbi, di tengah jalan, pinggir jalan, di pojokan itu ada keran air es untuk minum. Itu kalau dipakai itu sah, tapi tidak boleh karena air dikhususkan untuk minum.
penjelasan air tertentu dari mustaqbal ya apa kalau di kita sih artinya sudah bisa cerah ya sudah bebas itu sih udah apa namanya harap tersendiri. Abu ya waktu masih di sahabat tahun 75 itu di bank dapat air buat produk di sekolahan segini ya udah tidak. Kalau kita mau nggak ada semuanya masih pada full air, bersih badan dan untuk bersih pakaian itu semuanya mesti bersih tempat. Ya kalau musola ini dia bukan main bersihnya udah nasi ini mau bersih namanya udah bersih. Taharatul jasad, taharatul libas, taharatul makan. Makanya di badan kita sudah wudu, sudah mandi junub, pakaian bersih, tempat bersih, baru Allahu Akbar. Di kaum salat ayatuna abi hukum yang menetapkan sholat dengan aturan yang ada. Pertama diri dengan tegak, diri dengan tegak bagi yang masih masih normal, perlu ke bawah gitu kan. Nah, kalau udah ya udah bongkok sedikit, gitu kan. Tegak, jadi ukurannya adalah yang masih muda, tegak. Gitu. Miring sedikit enggak boleh. Tegak. Yakin kita bahwa di depan kita itu Ka'bah. Yakin kita bahwa di depan itu Ka'bah. Maka bergeser artinya kita sholat bergeser dari Ka'bah. Itu apa namanya, jadi tidak sah sholat kita. Jadi tegak, barulah apa namanya usolli. Dan usolli ini bukan niat. Usolli ini bukan niat. Ikrar saja. Usolli berdoa arba rakaatin Muhammad ta'ala. Begitu Allahu Akbar, disitulah tempatnya niat. Artinya di dalam kita mengucapkan syahadatku, aku sembahyang bisa 4 rakaat. Itu dalam hati kita. Kalau sekedar usolli waktu Aisyah barakaatin dan umuman lillahi Allahu Akbar, nggak ada di hati kita, nggak ada masuk. Itu mesti dalam hati kita ada niat. Niat itu dalam hati kita berbunyi bersuara apa namanya, nggak pakai suara saja kalau sembahyang bisa 4 rakaat makmum. Mesti dalam hati kita berucap, barulah jangan doa kita baca Fatihah. Doa kita baca Fatihah. Dan disyaratkan artinya dalam masalah fikih tuntunannya ketat. Tuntunannya ketat bagi yang masih bisa belajar. Kalau yang memang apa namanya mau lidahnya udah kaku, ya sudah semacam itu. Tapi yang apa namanya jangan jadi imam. Yang menjadi imam maka kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum, yang mengimami kalian yang paling bagus Qur'annya. Yang mengimami kalian yang paling bagus Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya ada ain, ada alif kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tentu satu enak. Harus bayar yang lebih bisa bayar terawih kajian. Ya sudah, sedangkan begitu apa? Udah baca doa ibadah surah walaupun seayat beres kayak itunya. Kita artinya teruslah dalam perjalanan kita ini memperbaiki itu supaya produk ain kita itu betul-betul setor tepat. Alham ini mesti nggak ada yang boleh bergerak. Rabbana walakal hamd masih nggak ada bergerak. Nggak boleh. Rabbana walakal hamd itu kalau memang jangan sampai bergerak, pegang kaki kita atau hati kita supaya nggak bergerak. Kalau bergerak, Rabbana walakal hamd penjata apa? Bergerak. Mesti ada temanina. Temanina itu sebenarnya nggak lama, hanya beberapa detik dengan ukuran kata-kata subhanallah. Nah, itu kan beberapa detik.
segitu cukup. Baru apa namanya sujud, sujud masih banyak. Ya, Buya lihat ketika sujud, ya kakinya masih begini, kakinya masih begini. Kalau sujud tuh kakinya, begitu yang sujud kakinya tuh biar begitu. Nah, biar semuanya anggota lima tangan, lima kaki, gitu kan, hidung, jidat, gitu kan. Ya kecuali kalau hidungnya kemancuman, itu kepalanya itu. Ya kenapa ada yang hidung kemancung banget gitu kan? Kepalanya yang mesti ditekuk, biar kepala dengan hidung itu benar sejadah. Jadi ya biar sempurna. Ya karena kita perintahnya adalah kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Kita nggak lihat. Nah, pasti ya, di antara guru-guru kita ke atas itu pasti lihat, karena ada sanadnya. Baca hadis Nabi oleh gurunya asli, nah dibenerin. Begini cara Rasulullah SAW, begini cara wudhu Nabi, begini cara salat Nabi. Antara lagi begini, nah itu riwayat-riwayat baru dah. Itu baru riwayat. Kak, ya semacam ini sengaja ya sampaikan untuk kita memperbaiki cara budaya kita, sholat kita yang sebenarnya dengan harapan apa namanya di antara sholat kita ini, khususnya bangsa di ujung-ujung akhir kehidupan kita sudah pakem. Allahu Akbar juga apa namanya ada ukuran ya kan, dia apa namanya di sejajar dengan kuping di atas ini Allahu Akbar. Ya artinya standarnya, tapi tatkala ke depan sedikit gitu kan dia ya ada yang begini dan sebagainya nggak ada masalah, tapi standarnya segitu. Ya jarang sekali yang sampai Allahu Akbar di depan ya. Ini mengkang. Kakinya mengkang. Enggak ada. Ya artinya standarnya adalah di depan sini, di atas sini, semacam itu. Dan itu hukumnya sunnah, tetapi tidak bisa ditinggalkan. Nggak mungkin kita apa namanya sholat, kecuali pada waktu saya, agar kaatin ma'muman, Allahu Akbar, nggak ada musik angkat itu. Walaupun namanya Allahu Akbar itu ngangkat tangan adalah hukumnya sunnah. Takbirnya hukumnya wajib, tapi kalau Allahu Akbar tangannya di bawahnya kagak kuat, itu mesti ngangkat juga. Mesti ngangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi maka apa namanya itu dikatakan apa namanya mulai sholat adalah takbir dibarengin dengan angkat tangan. Allahu Akbar, ya segini masih boleh, begini nggak ada masalah gitu kan. Tapi standarnya adalah semacam ini. Ya, itu standarnya. Allahu Akbar kabiro, diselesaikan boleh, bagus. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsir, ya subhanallah bukratan wa asila. Sampai situ saja sudah cukup. Apa namanya bagi yang pemula ya, kita anggap semuanya kita ini pemula lah gitu. Ya kemudian apa namanya sampailah kita pada tahiyat awal. Tahiyat awal sebagaimana biasanya tidak pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak pakai ali Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan Allahu Akbar. Dan yang ayat kedua baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kalau nggak pakai ali nggak sah, nggak sah. Dan karena tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya inna hubbukum fardun fil Qur'ani anzala annahu man lam yusalli alaihi la salatalah. Maksudnya orang yang tidak salawat kepada Ali, hari ini artinya keluarga Nabi, baik cucunya atau saudara lainnya ya. Maka apa namanya menjadi wajib kita untuk bersalawat kepada Ali, keluarga Nabi yang paling berjasa kepada Islam ini.
Kayak kita benerin apa di sini? Bacaan Fatihah. Sekedar surah-surah pendek sebagai gacauan kita. Sebagai gacauan. Walaupun ina ataina, tapi udah tepat. Gitu. Udah tepat bener. Makhrajnya, hurufnya. Ini artinya kan apa namanya baik. Yang lain walaupun masih banyak kacau, tapi untuk Fatihah ini istilah apa namanya tambah baik. Jadi kita udah sembahyang, ada yang sembahyang udah 50 tahun, macam kayak enggak sih, mungkin udah 50 tahun lebih sembahyang kan 50 tahun. Gitu. Tapi pada itu harus terus diperbaiki. Salat kita ini harus tetap terus diperbaiki. Wa iqamis salat ayatunaha bi huquqiha. Dia menetapkan salat dengan segala hak dan kewajibannya. Mesti semuanya ada sunnahnya, ada rukun, ada syaratnya, dan itu semuanya apabila kita lakukan dengan baik, tercover semuanya, maka apa namanya, kalau di Mesir itu imam senantiasa berdoa sebelum sholat. Di mana? Aqimu sufufakum, itu aqimu sufufakum, aqimu sama saja. Fa'asal bari Jalla wa'ala yataqabbal minna salatana hadith. Dengan harapan dan doa kita semoga salat kita diterima Allah. Kalau kita bilang amin, maka abdias setiap jadi imam pasti bilang begitu. Fa'asal bari Jalla wa'ala yataqabbal minna salatana. Inilah salat kita ya Allah dengan segala kekurangannya. Enggak ada kelebihan, enggak ada. Ini ya Allah salat kita dengan segala kekurangannya. Habis segala waktu sholat bikinin utang, gitu kan? Apa namanya? Apalagi anak-anak. Itu sholat di depan ada cecak lagi. Sembahyang sama cecak aja, goda, kan begitu. Ada yang apa lagi sholat bikin janda. Itulah segala namanya dengan segala kekurangannya. Itu sholat kita masih. Iya, kalau ada cecak lagi kayak orang kawin, dia maka makruh hukumnya kita sholat di depan itu banyak bacaan. Bacaan jadi bikin itu bacaan kan? Apa yang kita baca bukan segala itu. Jadi kalau banyak tulisan mau bacaan ya. Bacaan ini apalagi bahasa surat hurufnya rapat-rapat begitu kan, jadi mikirin itu. Maka saudara, saya pernah sembahyang di Pakistan pakai baju batik. Sembahyang Pakistan lagi apa namanya itu baju batik, ada gambar apa namanya kunyuk, orang biasa di baju batik kan. Lah saya lagi udah tarik belakang. Oh iya kita ngerti dah. Kita kan nggak marah, jangan marah kalau kita bikin kacau orang di belakang. Ada segala kunyuk, ada segala apa kan, ganggu orang. Maka disunatkanlah kalau sembahyang itu satu warna. Mau hitam polos, mau coklat polos, mau putih pada polos, nggak ada gambar-gambaran. Kalau gambar-gambaran gangguin belakang. Ada monyetnya. Nah, itu. Jadi terganggu sama itu. Apalagi sholat kita ini kagak geli sholat. Ada TV didangdut, udah didengerin. Apa namanya kinerjaan apa ya? Beres. Iya. Artinya itu ganggu nggak? Ganggu. Maka pesan Nabi kalau sembahyang itu kan ya, kalau air keran apa namanya bulan tutup, kalau lampu begitu kebetulan mati. Ini kalau ibu-ibu kan gitu kan gara-gara kebiasaan ikan teri gitu kan sholatnya terganggu. Loh, entar apa terigu angus loh. Matiin dulu. Jangan sembahyang dulu. Mau makan aja kita memang agak lapar, udah mau zuhur makan dulu. Mau maghrib makan dulu. Jangan segala-gala kita makan ikan teri itu sembahyang kita kegoda. Kalau mau kakap kan enggak apa-apa. Ada materi, mana digatal lagi. Nah, sholat kita tergoda dengan teri. Iya. Ternyata digatal lagi mulut. Itu hal-hal yang begitu itu namanya aqabat, artinya lantaran sebagai rintangan bagi khusyuknya kita punya sholat. Yang pertama, supaya tidak khusyuk sholat, artinya apa yang kita baca kita paham.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita paham itu omongannya, apa artinya? Dia seharusnya kita umat Islam itu mesti paham. Urusan begini itu terus saja kita belajar. Kan sekarang mah Quran ada terjemahannya, artinya oh iya. Lama-lamaan menjadi hafal kita kan. Lama-lama kalau jadi hafal, jadi akan menambah khusuk. Dan kedua, mata ketika sholat jangan dilalapan kemana-mana. Oh. Nah ini mah emang kadang kita fokus kepada tempat sujud kita, nggak kemana-mana. Jadi hati akan ke bawah pada apa yang kita baca. Kalau sholat Allah Ya. nggak sekarang berat Ibu ya lagi. apa namanya fokus kepada bawah. Kita kita udah lihat ini kan. Tapi kita melihat kalau masalah lemari, dia nggak akan menjadi batal ya sembahyang kita, tapi khususnya la yaqbalu sholata illa ma'aqal. Allah Ta'ala tidak terima salat kecuali yang fokus, yang ada khusyuknya. Jadi dalam salat kita berapa menit itu hanya berapa detik ada khusyuknya. Oh, kalau full, udah cakep banget. Jarang gitu. Sekarang kita ada yang kita lupa, apalagi bangsa banyak punya bini. Begitu kita sholat, apa nih dompet kita di kantong itu loh. Ya jangan dicolong dari urusannya kan. Jadi banyak terganggu gara-gara itu kan. Di antara intinya sholat, ya kita pahami apa yang kita baca. Kemudian mata kita fokus kepada tempat sujud kita, itu akan mengumpulkan kekhusyuan kita ketika kita sholat. Dan ketika saat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, itu mata kita di telunjuk kita. La illallah. Tahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terusin dah baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ketiga, Saum Ramadan. Ada dua versi, ada yang zakat duluan, Ramadan duluan. Nah, ya itu bagaimana ya. Yang penting bahwasanya puasa bulan Ramadan dan puasa. Kalau yang kecil ini belum, dia baru belajar puasa. Tapi kalau dia puasa benar, ya terima dan pahalanya lari kepada ibu bapak ya. Udah balik, baru gimana sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan, tatkala kita balik sampai sekarang banyak geger-geger yang coba. Wah, ya bukan kan ada yang kalahnya 27. Setahunnya ada yang kalahnya 27. Sampai sekarang belum bayar lagi kan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum bayar. Nanti aja kalau udah mati bayar video, enak amat. Kalau gitu mah apa nih orang kaya beres dong. Udah bayar video, enggak ada. Kalau selagi masih kita mampu, wajib kita bayar. Wajib kita bayar itu sejak aku puasa sembahyang puasa qada yang pernah aku tinggal. Sejak aku puasa qada yang pernah aku tinggal. Semampunya kita terus saja puasa. Nah, kalau kita udah yakin udah kebayar dah, ya sudah. Itu karena kewajiban syarat. Jadi sama dengan sholat itu. Hukumnya bisa tinggal hanya Allah Ta'ala kasih keringanan. Kalau kita sakit nggak wajib puasa, tapi wajib bayar. Ya. Kalau kita bepergian, boleh kita nggak puasa, tapi tetap wajib bayar. Kalau pergi bayar, siapa yang bayar? Kan ditanya tentang sholat kita, ditanya tentang puasa kita. Ya Allah, saya mau agak kuat puasa. Lah yang lain pada kuat. Jadi repot urusannya. Bayar jadinya. Saya alhamdulillah dari tahun 9, tahun 8 itu masih kalah kurang lebih waktu 1 minggu karena orang tua pergi haji, pergi ke Priuk, panas-panas gitu kan, ibu udah terpelanggan nggak puasa terus. Nah setelah tahun 8, 9 sampai sekarang nggak ada pernah 1 hari jebol puasa, tidak pernah ada 1 hari.
Hanya pernah kurang 1 hari karena saya lagi naik pesawat dari masjid ke Saudi Arabia, di atas pesawat sudah lebaran. Saudi Arabia besok lebaran lah, kita puasa baru 28. Dengan sebulan itu sekurang-kurangnya 29 kurang 1. Ya udah, tambahin 1. Jangan lebih lama-lama. Nanti aja, kagak bayar itu mah. Ayo, puasa kewajiban syar'i yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Apa yang untuk orang yang puasa benar adalah satu pintu khusus namanya Babur Rayyan. Pintu untuk orang-orang yang puasa. Nah, itu maksudnya dari situ semuanya. Ya, kita tahu kan pintu apa yang disiapkan buat kita. Ini kita perlu apakah ya paling kagak model kita untuk mengambil ya banyak berselawat kepada Nabi agar kekurangan kita yang masih terkurang, nah itu bisa diberikan syafaat karena Nabi kita akan tongkrongin kita semuanya umatnya yang jelek-jelek juga, yang pada bodoh juga, dari tongkrongin sama Nabi di yaumil hisab. Ketika dihisab satu-satu Nabi kita nongkrong, ada kurang atau ditambahin. Kalau kurangnya dikit, kalau yang diperlukan 100 dia punya cuma 5, ya nggak dapat syafaat itu mah. Kalau kurangnya 25, tambahin. Kita mau kurang udah pasti kita ini, pasti nggak? Pasti nggak ada yang punya kelebihan. Nggak ada yang puasa sunat Senin Kamis mana orangnya? Sembahyang malam tiap hari 10 rakaat mana orangnya? Ya kagak ada, semuanya masih kurang kok. Kurang, dan subuh juga jam 8. Puasa kita udah tahu. Kalau dia tuh gampang saja aku puasa ya sudah. Tinggalkan makan, tidur aja udah jadi ibadah. Puasa. Tetapi puasa ini masih tetap ada kelonggaran. Tetapi kalau safar dalam pergian kita sakit atau dalam kondisi udah berat perutnya udah kempes, udah tua banget, itu kan bapak ibu ataupun bapak dan yang boleh nggak puasa. Musafir boleh nggak puasa, masih ada keringanan. Tapi kalau sholat, selagi akal masih ada, anda boleh ketinggalan, masih wajib. Kalau memang terjadi nggak bisa juga, jadi kan di tol nggak bisa. Rest area nggak keburu gitu kan, ya sudah. Pada dalam hati kita ntar kita bersembahyang apabila sudah sampai langsung bayar beres. Itu kalau sholat. Tapi kalau puasa masih ada keringanan, zakat ringanan lagi. Kita semuanya ini nggak ada yang wajib zakat mal kan? Ada yang punya kontrakan 20 pintu? Nggak ada kan? Ya bisnis ya sekedar itu saja kan. Paling yang wajib adalah zakat fitrah. Ya empuk itu mah. Itu setahun sekali di bang 35.000. Kalau kagak ya mati aja dah. 35.000 juga. Ada ya. Ngerokok aja seharian kadang-kadang udah 50.000. Masa bayar zakat 50.000 nggak buat setahun sekali. Kalau zakat mal, ya itu nanti ada hukum tersendiri. Ada hukum zakat perdagangan, bisnis gitu kan. Ada zakat kita punya kontrakan itu kalau 10 pintu, misalnya satu pintunya taruhlah bersihnya gope kalau 10 artinya 5 juta ya, 5 juta kali 12 sekian keluarkan 2,5%. Udah itu bukan punya kita, jadi perhitungannya 12 bulan ya. Dan itu tidak mesti bulan Ramadan. Kalau kita mulai bisnisnya istilahnya setelah Lebaran, hitungannya setelah Lebaran bukan Ramadan. Yang wajib zakat Ramadan itu zakat fitrah. Kalau zakat itu dari awal kita mulai bisnis, awal membangun dia kontrakan. Jangan itu tuh. Jadi barang-barangnya dia jadi repot. Ntar buat ini buat Lebaran, zakat juga, zakat emal juga kerepotan. Zakat emal kapan saja sepanjang tahun. Kapan kita mulainya bisnis? Kalau kita masih banyak punya sawah, ya waktu panen. Waktu panen kan nggak mesti bulan Ramadan. Gitu. Kalau bulannya besok Agustus panen, bulan Agustus dibayar. Jadi semuanya ada aturan. Dan yang terakhir adalah hijul bait man istata'a ilaihi sabila.
Maka dikaitkan, dicatat dengan manis tata, hijul baik. Bagi umat Islam kita punya kewajiban pada dasarnya semuanya untuk melaksanakan haji Baitullahil Haram. Manis tata sebagai yang mampu. Ilaihi sabila. Sabila itu apa? Zat, ada bekalnya, ada ongkosnya. Ada ongkosnya mahal. Yang kedua apa namanya? Fisik. Pas dah sampai kewajiban kita ada duit, jalan udah nggak kuat. Jalan udah nggak kuat. Apalagi si toab, apalagi si sa'i 4,5 kilo. Orang begitu banyak nggak kuat udah fisik. Maka sudah gugur kewajiban. Kewajiban boleh lah untuk orang yang semacam ini digantikan namanya hajatul badan. Digantikan kirim orang. Nah ini apa nih? Tolong buatkan haji untuk bapak saya atau ibu saya yang sudah jompo udah gak kuat. Karena dan sekarang aja peraturannya musim haji ini hanya 65 tahun, 67 kan udah nggak boleh. 65 gitu. Udah 65 kan? Nah, kalau apa namanya? Yang sekarang 60 umur 50 tahun baru daftar, nggak keburu udah. Ya bu, tapi uang itu adalah untuk cadangan. Kalau kapan kita udah uzur ya buatkan namanya hajatul badan sebagai ganti dari berhaji. Nanti orang yang niatnya saja aku melaksanakan haji untuk orang itu mudah, dia wukuf, dia tawaf, dia sa'i, dia merontak semuanya dengan niat yang sama. Dengan itulah barulah dikategorikan Islam kita itu sempurna. Buniyal Islamu ala khamsis. Islam ini landasan 5 yaitu kalimat syahadat, melaksanakan sholat, apa namanya puasa bulan Ramadan, zakat, termasuk zakat fitrah di dalamnya, kemudian haji apabila mampu. Semuanya kita apa namanya mengharapkan kesempurnaan. Haji juga ada ketika memang ada panggilan. Kalau udah panggilan ada apa namanya, walaupun nggak punya duit jangan kepilih Allah, gue mau nggak ada ongkos, jangan ngomong begitu. Kalau kenal Allah Ta'ala panggil manusia itu berkali-kali. Yang pertama, manusia masih dalam perut kita. Allah Ta'ala bilang, akhruj, keluar kamu dari perut. Kadang-kadang di jalan keluar. Allah Ta'ala panggil. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil, hayya 'alas shalah, walaupun suaranya muazzin, tapi hakikatnya panggilan Allah. Terus yang ketiga, panggilan ya bani irji. Wahai anak manusia, hai insan, kembali. Artinya dipanggil Allah SWT mati. Dia ya Allah, jangan dulu, bisa nggak kira-kira? Nah, kalau dia dipanggil mati, oh kesian. Kemudian Allah Ta'ala panggil haji wa azim bin nas bil haji. Panggil itu. Nabi Ibrahim diperintahkan kepada Allah SWT untuk panggil anak manusia. Pada dasarnya kita udah dengar panggilan. Nah, cuman ada syarat, ada ongkosnya. Pengen haji pakai berdua sama bini, gitu kan? Enggak, kalau ada sendiri, jalan kiri. Ya, ini mah nggak usah dipikirin dulu. Nggak pakai haji juga pasti dibilang ibu haji. Gitu, gampang. Iya. Walaupun bininya juga kali haji, gitu. Kita kawin gitu kan. Apa namanya janda yang haji panggil Pak Haji, kagak. Walaupun naikin haji mulu, naikin ibu haji mulu gitu, tapi nggak dipanggil haji. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Ayo, ada yang menanya kali? Ya santai aja.